Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi pikiran negatif itu karena itu tadi, salah memahami. Harusnya ini di luar kontrol, kita anggap dalam kontrol kita. Jadi ada kan banyak hal, sering saya bilang, belajar itu usaha kita, pinter atau tidak pinter itu anugerahnya Allah. Kalau ini anugerahnya Allah berarti di luar kuasa kita. Bukan salahmu kalau kamu tidak pinter. Tapi kalau kamu malas belajar itu salahmu. Awas keliru identifikasinya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Harus pas merumuskannya. Jadi kamu naksir seseorang, kamu nembak, itu dalam kuasamu. Karena kamu nembak atau tidak nembak kan kekuasaanmu. Tapi kamu diterima atau ditolak, itu di luar kuasamu. Itu urusan yang ditembak. Nah, kalau kamu tidak bisa menerima yang seperti ini, ya nanti lahirnya bisa negative thinking. Seolah-olah kamulah yang menyebabkan kamu ditolak. Mungkin kamulah yang menyebabkan kamu tidak pinter. Kamulah yang menyebabkan. Tidak. Asal kamu tidak males, ikhtiar sudah maksimal secukupnya, ya hasilnya apapun terimalah. Karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Sudah nawa itu niat mau berangkat ikut ngaji. Sudah mengeluarkan motor. Kok yontilalah bensinnya habis. Uang ndak ada untuk beli bensin malam hari ini, terus balik lagi. Nah ini kan berarti ada hal-hal yang di luar kuasamu sudah. Jadi ndak terbayangkan tadi bensinnya kok pas habis. Nah ini, jadi niat ngaji masih dalam kuasamu, tapi ada terjadi peristiwa-peristiwa di luar kuasamu, ya sudah. Biasanya orang yang berpikir negatif kalau terjadi peristiwa seperti ini, waduh, salah apa aku, dosa apa aku, jangan-jangan kemarin menyakiti hati temanku sampai aku diazab seperti ini ya. Mikirnya ngono. Biasa saja, memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Yang penting yang dalam kontrol kita sudah kita jalankan maksimal. Di luar itu ya sudah. Baik, terus ada juga akarnya pikiran negatif itu kita keliru memahami sunnatullah. Jadi misalnya kamu mendapat nilai jelek, terus saya kok dapat nilai jelek ya, tidak apa-apa lah Pak, memang hidup itu memang tidak adil loh Pak. Nah, seolah-olah nilai jelek itu karena hidup yang tidak adil, padahal ya karena kamu males saja. Tapi kamu alasanmu, hidup memang tidak adil kok Pak. Nah, kamu nipu orang terus dipukuli orang terus alasanmu, ya seperti ini hidup Pak, penuh penderitaan. Ya. Kamu mengkhianati pacarmu terus diputus, alasanmu, wah ya memang begitulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Oh itu ya polahmu dewe, sekarang sampai putus, sekarang kamu nangis-nangis. Jadi salah memahami sunnatullah tadi. Ini mirip dengan sebelumnya. Ada yang dalam kuasa kita, ada yang di luar kuasa kita. Jadi kita itu sering menjustifikasi kekeliruan kita, kesalahan kita sebagai bagian dari pola hidup atau sunnatullah. Saya itu sebenarnya ingin jadi orang baik loh Pak. Tidak tahu kok takdir membawa saya ke sini. Ayo kamu salahkan takdir membawamu ke situ. Ya kamunya saja memang tidak serius mengarahkan hidupmu ke arah yang baik. Akhirnya kamu terseret ke situ. Itu kayak ceritanya Umar itu kan. Satu ketika Umar bin Khattab ini menangkap pencuri. Pencurinya waktu ditangkap alasan takdir. Loh, saya maling ini kan, dan berhasil maling itu kan berarti memang takdirnya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan saya maling, apa bisa saya maling? Wah, alasannya mantap itu. Jadi akhirnya sama Umar malah dipukuli. Lah kok saya malah dipukuli? Loh kamu dipukuli itu juga bagian dari takdirnya Allah. Jadi kamu pakai alasan takdir untuk menjustifikasi kesalahanmu.
Baik. Terus ada lagi pikiran negatif yang lahir dari orang yang selalu menyalahkan, mencari kambing hitam. Nah, kalau tadi kan yang ditembak dirinya sendiri, kalau ini nembak keluar, menyalahkan. Wah, ini hujan terus ini gara-gara kamu sih. Nah, ini yang disalahkan orang lain. Ada apa saja nyari kambing hitam. Orang lain yang salah. Ini juga jenis pikiran negatif. Oke, saya lanjutkan biar nanti nyampe. Ada lagi pikiran negatif itu karena emosi. Jadi emosi yang berlebihan. Menganggap yang kita rasakan itulah nanti yang sebenarnya. Padahal kadang-kadang perasaan kita dengan kenyataannya kadang ya tidak benar. Kadang-kadang kita itu agak sentimental, agak dramatis, agak apalah. Kita sering agak-agak begitu. Tapi ini kita anggap yang sebenarnya. Jadi, wah, saya ini orangnya mudah kalah, Pak. Saya itu sejak dulu saya membaca hidup saya itu selalu gagal. Nah, ini emosional. Nah, padahal itu cuma perasaanmu, tapi akhirnya kamu bawa dalam hidupmu yang sebenarnya bahwa kamu itu orang yang gagal. Ini namanya emosi yang tidak terkendali. Jadi sering membawa pikiran-pikiran negatif. Jadi ini seperti orang minder itu kan sering emosinya tidak terkendali. Siapalah saya? Ya bukan berarti terus jadi orang sombong, tapi biasa sajalah. Tidak usah terlalu didramatisir, tidak usah terlalu emosional. Jadi, nanti digoda temennya terus tersinggungnya banget. Temennya guyon, sini baper misalnya. Karena emosinya tidak terkendali. Ini juga sering jadi pikiran negatif. Hati-hati, karena orang yang semacam ini itu kan biasanya tidak nyaman kalau dekat orang lain. Kita juga tidak kerasan dekat orang seperti ini. Dia kalau bergurau kelewatan, begitu dibalas tersinggung. Nah, ini emosional. Hati-hati, ayo kita bentuk diri yang positif, tidak yang negatif. Terus ada lagi salah paham tentang perubahan. Tapi ini digantungkan pada orang lain. Ini mirip seperti kambing hitam tadi. Kalau kamu jujur sejak awal, aku tidak akan begini. Nah, ini salah paham tentang perubahan. Padahal mungkin yang harus dirubah dirimu, bukan dirinya. Tapi kamu merasa harus orang lain yang berubah. Biar aku jadi lebih baik, biar aku hidupku nyaman, enak. Ini juga akar pikiran negatif. Jadi selalu coba ketua kelasnya bukan kamu. Wah, kelas kita ini mesti lebih sukses semuanya. Nah, ini dilempar ke orang lain yang disuruh berubah, bukan dia yang berubah. Padahal mungkin kamu juga harus berubah, jangan hanya nyuruh orang saja. Jangan hanya ngeritik orang saja, kamu juga harus berubah. Tapi biasanya di tipe pikiran negatif ini orang hanya melihat menuntut orang lain untuk berubah, bukan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, akar pikiran negatif itu memberi label buruk pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau dalam Islam kan dilarang memberi alqab, wala tanabazu bil alqab. Ini negatif. Jadi memberi label-label, kalau kayak di medsos itu kan sampai hari ini kan masih rame itu. Oh, dasar apa gitu kan, itu kan memberi label buruk. Ini negatif secara psikologi, juga negatif menurut agama. Ayolah ngasih label yang baik-baik saja. Jangan ngasih label yang buruk-buruk. Kalau di kita kan sering namanya bagus, tapi panggilannya ganti. Kalau ada yang punya panggilan jelek ya diganti panggilan yang baik saja.
Kalau sulit manggil baik-baik ya panggil sayang aja semuanya. Biar ndak pakai nama-nama yang jelek. Jadi yuk ngasih label yang enak. Biar tidak terjebak pikiran negatif. Jadi kita bersihkan yang buruk-buruk malam hari ini. Biar nanti masuk ke bulan Ramadan kita jernih kembali. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.